Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Randy Muligar, unit kerja di SMP Negeri 5 Geger Bitung 1 Atap, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk praktek pembelajaran di SMP Negeri 5 Geger Bitung 1 Atap pada kelas 8 untuk materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita hari ini akan belajar matematika, tetapi sebelumnya silakan untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Kak. Silakan untuk KM. Batuk siap. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Kalau untuk hari kemarin di pembelajaran sebelumnya Bapak lihat Rido tidak hadir. Kenapa dok? Sakit Pak. Sakit. Sekarang sudah sembuh dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Dipersiapkan. Sekarang kita akan belajar matematika, melanjutkan di materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang SPLDP dengan metode grafik. Ya, masih ingat dalam grafik metode SPLDP itu kita buat apa tuh? Ada grafik dengan garis X dan garis Y ya, karena SPLDP itu sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang kita lanjutkan di pertemuan hari ini, yaitu tentang SPLDP dengan eliminasi dan substitusi. Baik, apa yang harus kita persiapkan? Tadi kita sudah berdoa, kemudian sudah absensi. Bapak lihat ini kelasnya sudah sangat rapih ya. Tetapi ini untuk pakaian masih ada yang belum tertib, tapi nanti untuk kedepannya harus diperhatikan kembali. Baik, apa yang harus kalian persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah buku. Bawa buku paketnya? Bawa ya. Bagus. Yang kedua kita perlu pensil atau pulpen? Ada? Ada ya. Lalu ada penggaris, tapi penggaris untuk hari ini kita bisa simpan dulu ya, karena kita akan mengerjakan dengan sistem eliminasi dan substitusi, tidak menggunakan grafik. Baik. Nah, untuk itu, untuk mengingat kembali, silahkan dikeluarkan handphonenya. Kita akan coba nih main game kembali. Untuk main game mengingat kembali, silahkan dikeluarkan handphonenya. Dibuka link tersebut ya. Di depan ada link terkait dengan permainan game pesawat terbang. Silakan. Diketik saja untuk linknya. Ada yang kesulitan? Oke, di sini Hera dapat skor 2 ya dari 5 soal. Nah, ini masalahnya. Ada yang dapat skornya 5? Cuma tangan. Wah, Awang ya, luar biasa nih. Awang dengan skor maksimal 5. Ada yang 4 skornya? Salah satu? Tidak ada. Ada yang 3? Reva oke, Rido, Siti juga ya. Di bagian ini kalau kalian masih salah, kita akan ingatkan kembali nanti pelajaran tersebut, tapi dengan metode yang berikutnya, yaitu dengan metode substitusi dan eliminasi. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama, tadi tuh main game apa sih? Pesawat terbang. Dalam pesawat terbang itu ada pertanyaan, dan pertanyaannya jawabannya berhubungan dengan apa? SPL DP dengan metode grafik ya, ada metode grafik, ada mengingat kembali terkait SPLDP itu seperti apa. Yang kedua, apa itu SPLDP itu? Singkatan dari apa? Sistem
persamaan linear, D-nya 2 variabel. Ingat ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, masih ingat dengan metode grafik? Kita buat garis X dan Y. Masih? Oke, ya. Tadi perkat permainan game tadi, jadi kalian dapat menstimulus kembali pertemuan kita di sebelumnya dalam menyelesaikan SPLDP dengan metode grafik. Kita lanjutkan. Nah, untuk memotivasi, silakan ditonton dulu video berikut ini ya, sambil mengingat mata pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya. Halo Ki, kakak boleh masuk nggak? Boleh, Kak. Kamu lagi apa? Kok duduk sambil menatap jendela gitu? Aku cuma lagi kepikiran aja, Kak. Matematika sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita nggak sih? Jadi bentuknya gimana, Kak? Bentuknya seperti ini. AX ditambah DY sama dengan C. PX ditambah QY sama dengan R. Dengan X dan Y disebut variabel. A, B, P, Q disebut koefisien. C dan R disebut konstanta. Supaya kamu semakin paham, isi pertanyaan di bawah ini dengan teliti ya, Ki. Oke, Kak. Iya. Baik, dari video yang tadi kita tonton, itu video tentang apa? SPLDP. Jadi ada 2 orang ya, kakak beradik. Di video tersebut untuk motivasi saja, SPLDP itu bisa dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari. Ya, baik. Tadi Bapak sudah contohkan terkait dengan variabel X dan Y yang bisa diubah, yaitu jeruk dan apel, buah-buahan. Sekarang ada yang mau mencontohkan kembali nggak terkait dengan variabel X dan Y itu bisa diganti dengan apa saja? Silakan, dengan tangannya. Oke, Hera, contohnya? Aku pergi ke mall. Ke mall? Terus beli baju sama celana. Oke. Bajunya bisa jadi X, terus celananya bisa jadi Y. Ya, baju dan celana. Bajunya diganti dengan variabel X dan celananya diganti oleh variabel Y. Oke, ada lagi? Oke, Abi, silakan. Aku pergi ke warteg membeli telur dadar dan nasi goreng. Telur dadarnya Y dan nasi gorengnya X. Oke, telur dadarnya kita ganti dengan Y dan nasi gorengnya kita ganti dengan X. Betul ya? Beri tepuk tangan untuk perubahan ini. Setelah melihat video tadi, sudah ada motivasi ya di diri kalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Yang akan kita pelajari dari awal Bapak sudah katakan, kita akan belajar SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua dengan metode eliminasi. Ya. Sebetulnya kata-kata ini sering kalian dengar, substitusi, apalagi yang pemain bola tuh. Pernah dengar kata substitusi? Apa itu artinya? Pergantian pemain gitu kan, substitusi. Kalau eliminasi, pernah dengar tidak? Biasanya di acara-acara apa tuh? Pencarian bakat, betul. Dangdut ya, biasanya ada tuh. Eliminasi, berarti keluar atau dikeluarkan. Baik, sekarang, nah tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah kita belajar hari ini, kalian akan menemukan model matematika yang berhubungan dengan SPLDP. Yang kedua, kalian akan menganalisis selesai
jadwalnya. Bagaimana caranya? Mari kita belajar sama-sama. Baik, kita akan belajar kelompok ya. Ini ada kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, partisipasi dari kalian harus aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, waktu harus selesai tepat waktu. Nanti di LKPD-nya tertulis berapa menit harus diselesaikan dan berapa menit harus berdiskusi. Yang ketiga, tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab ya. Yang terakhir adalah fokus untuk saling membantu. Kita bagi kelompoknya. Nah, di sini ada kelompok 1 sampai 4 ya, bisa dilihat. Ini kelompoknya sebetulnya sama dengan kelompok kemarin. Silakan ya, untuk pembagian kelompoknya diatur. Nah, sekarang mari kita mulai. Silakan untuk dibagi kelompoknya secara teratur ya. Angkat mejanya pelan-pelan, jangan sampai ada. Nah, untuk LKPD 1 ya, di situ ada video. Mari kita lihat sama-sama videonya untuk mengerjakan LKPD 1 di halaman ketiga atau pertama ya, pertama di pengerjaan. Lihat baik-baik dan pada saat video ini ditayangkan, kalian harus fokus di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah berkaitan dengan masalah apa yang ada dalam video tersebut ya. Perhatikan ya videonya. Sambil berjalan, John dan Anna berdiskusi tentang apa yang akan mereka makan nanti di kantin. Akhirnya, John membeli 2 porsi nasi padang dan 3 porsi nasi goreng seharga Rp85.000. Anna memilih untuk membeli 3 porsi nasi padang dan 1 porsi nasi goreng seharga Rp75.000. Mereka kemudian berpikir kira-kira berapakah total belanjaan John dan Anna dan berapakah harga masing-masing 1 porsi nasi padang dan 1 porsi nasi goreng. Mari teman-teman kita bantu John dan Anna. Caranya dengan mengerjakan LKPD yang ada di meja kalian masing-masing. Baik, sekarang sudah dicatat. Sudah ya, oke. Silakan dikerjakan LKPD pertamanya. Itu hanya halaman 1 dan 2 ya. Setelah itu baru kerjakan LKPD 2, yaitu halaman 3, 4, dan 5. Waktunya 40 menit ya. Ya, baik. Oke, nasi padangnya ditulis berapa porsi nih? John 2 porsi, 2 porsi, Anna 3 porsi. ada 3 porsi. Harganya? John nasi padang 2 porsi, 3 porsi nasi goreng 85.000. Oke, Anna?
Ana 3 porsi nasi padang sama 1 porsi nasi goreng 70. Oke, sekarang tinggal dilanjutkan untuk membuat persamaannya. Ingat tadi ya, persamaan tersebut bisa diganti. Kayak tadi si Abi mencontohkan telur dadar itu X. Terus apa Bi tadi satu lagi? Nasi goreng itu Y. Keadaan ini sama. Berarti ada nasi padang dan nasi goreng. Nasi padang ganti dengan apa? Nasi goreng ganti dengan apa? Ya. Ada masalah? Oh, isi. Kebiasaan. Itu ya, si John beli berapa nasi padangnya, si Ana beli berapa nasi gorengnya. Dia untuk nasi goreng, kemudian sambelnya masukkan. Berarti kalau di sini nasi padang adalah X, berarti di John itu berapa X? 2, berarti 2 X ya. Terus kalau nasi goreng itu Y, berarti John itu beli nasi goreng berapa Y? Nah, ini berarti persamaan ini 2X plus, coba mana kurangnya? Mana itu? Persamaan satu berarti 2X tambah tadi berapa nasi gorengnya? 3Y sama dengan berapa harganya? 85.000. Terus persamaan kedua itu si Ana. 3Y atau X di padang. Di padang itu X. Oke, tambah 1 porsi nasi goreng. Oke, 1Y sama dengan 75.000. Jadi lanjutkan coba untuk substitusinya. Baik, kalau sudah selesai di LKPD 1, sekarang kalian bisa lanjut ke LKPD 2 ya. LKPD 2 di halaman ketiga. Itu terkait dengan materi SPLDP dengan metode eliminasi. Kalau tadi tentang materi SPLDP dengan dengan substitusi, sekarang dengan eliminasi. Silakan dibuka. Di situ ada parkiran motor. Nah, KPD 2 ya. Nah, catat dulu dong. Permasalahan ini yang telah dicermati, informasi apa saja, sebutkan namanya, siapa, terus pendapat uang berapa, dari parkiran, mobilnya berapa, motornya berapa. Nanti diganti variabelnya. Itu ada berapa variabel? Dalam KPD 2. Pak Surya itu memarkir apa saja? Motor mobil. Berarti berapa variabel? 2. Yang diganti dengan X apa? Mobil. Oke. Dengan dia apa? Motor ya. Itu sudah Bapak catat di KPD. Banyaknya mobil itu X, banyaknya motor itu Y. Silakan. Tinggal dicatat motornya berapa, mobilnya berapa, dapat uangnya berapa.
sudah selesai ya untuk pengerjaan LKPD. Waktunya sudah pas ya. Sekarang kita lanjut ke presentasi hasil kerja. Baik, untuk presentasi di sini kita akan bagi menjadi dua pembahasan. Satu kelompok mewakili LKPD 1, satu kelompok akan menjelaskan LKPD kedua. Baik, sini Bapak tawarkan dulu ya. Untuk LKPD pertama, kelompok mana yang akan maju ke depan untuk menjelaskan hasil kerjanya? Silakan ajukan tangannya. Baik, kelompok 1, kelompok merah, silakan berempat ke depan. Boleh mungkin ada yang ditulis ya terkait dengan sistem substitusinya nanti sebelah mana, supaya yang lain juga paham. Silakan. Teman-temannya menemani di depan ya. Nah sini nih, dipotong. Baik, ya kita mulai. Diperhatikan, ini adalah hasil kerja dari kelompok 1 untuk penjelasan LKPD 1. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari permasalahan 1. Oke, dari permasalahan yang telah ditayangkan, informasi apa saja yang diperoleh? John membeli 2 porsi nasi padang ditambah 3 porsi nasi goreng. Hasilnya 85.000. Anam membeli 3 porsi nasi padang ditambah 1 porsi nasi goreng menjadi 75.000. Menurut pendapat kelompokmu, apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut? Jawabannya, berapakah 1 porsi nasi padang dan 1 porsi nasi goreng? Dan berapakah total belanja John dan Anam? Dari informasi pada video diperoleh persamaan 1 ditulis. Ya, harus ditulis nih. Silakan. Disamakan ya. Oh. Jadi kesimpulannya adalah harganya berapa? Uangnya tampilannya 15.000. Baik ya. Sama semuanya untuk jawaban itu? Sama semuanya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Baik, sekarang kita masuk ke presentasi untuk LKPD kedua ya. LKPD kedua di sini kelompok yang lain. Jadi kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang dilanjutkan kelompok yang lain untuk LKPD kedua yaitu SPLDP dengan metode eliminasi. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Silakan. Baik, kelompok kedua ada Siti, Amel, Revi, dan Najwa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kedua. Pak Surya mendapat uang 17.000 dari 3 mobil ditambah 5 motor. Jadi ada mobil dan juga motor di parkirannya. Mobil
kalian bisa menjawab dengan benar, bisa duduknya berdiri terlebih dahulu. Kita apresiasi ya untuk diri kita. Pilih teman berdua-dua. Silakan. Berdua-berdua ya. Di situ kalian bisa berpasangan dengan yang paling dekat. Kemudian saling berhadapan. Berhadapan, Abi. Berhadapan, Abi. Kemudian kalian bisa tos siku kiri dulu. Kiri dengan kiri. Dekatan aja deh, dekatan. Kemudian kanan. Kemudian tos kaki kanan dengan kiri temannya. Kemudian tos kaki kiri dengan kaki kanannya. Lalu katakan matematika itu mudah dan menyenangkan. Bisa? Oke, Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Tos siku kiri, kanan, kaki, kiri, kanan. Matematika itu mudah. Oke. Duduk lagi, silakan. Baik, sebelum mengambil kesimpulan, ini Bapak rekap sedikit ya apa yang kalian pelajari. Tadi kalian sudah belajar terkait SPLDP dengan metode substitusi ya di sini. Jadi kesimpulannya, metode substitusi itu adalah cara penyelesaian dengan menggunakan salah satu variabel pengganti atau pengubah. Tadi kata Awang itu substitusi itu pergantian pemain, Pak. Betul. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalian sudah bisa mengerjakannya. Luar biasa nih dari langkah 1 sampai langkah terakhir. Sedangkan SPLDP dengan metode eliminasi adalah salah satu cara penyelesaian SPLDP dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyematkan koefisien dari kedua persamaan tersebut ya. Dieliminasi, dihilangkan. Kalau dalam kompetisi mah dipulangkan ya. Nah, ini langkah-langkah yang kalian kerjakan tadi. Luar biasa, sudah bisa juga mengerjakan metode eliminasi. Nah, sekarang kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, Bapak ada pertanyaan, apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Kalian belajar apa? Boleh ajukan tangan satu orang? SPLDP dengan substitusi dan eliminasi. Oke, yang kedua, apakah ada masalah pada saat belajar kita tadi? Gimana? Pada saat menghitungnya variabel X atau Y jadi masalah. Nanti kita harus belajar lebih giat lagi ya untuk matematika dasarnya di perhitungan. Yang ketiga, kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kekurangan kalian pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Harus apa tuh? Belajar lebih giat lagi. Oke, sudah kita refleksikan ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tes formatif, tempat duduknya silakan kembali ke semula. Dalam waktu 2 menit ya, dirapikan pelan-pelan saja. Baik, sudah nyaman kembali duduknya? Nah, sebelum Bapak bagikan untuk tes formatif hari ini di LKPD kalian, kalau yang benar semua tadi silakan kasih nilai 100 ya. Untuk ada kesalahan sedikit silakan kasih nilai 90. Ada yang salahnya banyak? Tidak ya, karena tadi kalian bekerja secara kelompok. Baik, sekarang membagikan untuk tes formatifnya. Kalau tadi kalian belajarnya secara kelompok untuk mengerjakan LKPD, kalau untuk tes formatif kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri. Dan ini kita langsung nanti nilai untuk penilaian. Silakan dibagikan ke belakang. Baik, waktu 10 menit sudah selesai ya untuk mengerjakan tes formatif. Sekarang kita periksa sama-sama. Silakan. Bapak butuh kejujurannya ya. Di sini sudah ada
jawaban, nanti pada saat kalian alurnya sama jawabannya, maka kasih poin. Untuk soal nomor 1, poinnya maksimal ada 7 skor ya. Jadi kalau urutannya benar dan sama semua, berarti kalian sudah punya skor 7 untuk soal nomor 1. Kita periksa ya. Diketahui untuk kaos di situ dimisalkan dengan X dan untuk topi dimisalkan dengan Y. Maka untuk persamaannya 3X plus Y sama dengan 150.000, 2X plus 2Y sama dengan 120.000. Tanyakannya adalah Edi bisa beli apa saja dengan uang 100.000 tersebut kalau harga Andi dan Ana dalam membeli barang adalah sekian. Langkah pertama, kalian harus mensubstitusikan variabel atau persamaan yang pertama ya. Di situ ada 3X plus Y sama dengan 150.000, diganti atau disubstitusi menjadi Y sama dengan 150.000 dikurangi 3X. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan 150.000 dikurangi 135.000, maka Y-nya adalah 15.000 rupiah. Maka dengan 100.000 rupiah Edi bisa membeli 2 kaos. Kenapa? Karena harga kaos adalah 45.000. Oke, kita hitung skornya dari jawaban kalian. Ada yang skornya maksimal 7, silakan ajukan tangannya. Wah, Awang ya, luar biasa nih. Awang selalu benar ya, 7 nilainya. Ada yang 6, Era banyak ya, salah satu. Oke, dicatat situ ya. Untuk jawaban nomor 1, poin kalian yang 7 silahkan ditulis, yang 6, yang 5, yang 4 sampai yang paling kecil. Sekarang nomor 2. Di nomor 2 ini diketahui jam kerja Lisa adalah X dan jam kerja Muri adalah Y. Maka model matematikanya X plus Y sama dengan 16 dan 3X plus 4Y sama dengan 55. Hasil akhirnya adalah jam kerja Lisa adalah 9 jam dan jam kerja Muri adalah 7 jam. Oke, ini poin maksimalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang benar semua? 5 poin? Oke, banyak ya, karena ini mudah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Tulis itu skornya 5 untuk jawaban yang kedua. Ada yang salah satu? Benar semuanya. Ada yang pas salah satu ya, poinnya 4. Nah, kalau benar semua di total, kalian skornya berarti 7 tambah 5, 12. Kalau yang benar semua. Kalau 12 berarti nilai kalian adalah 100. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi pembelajaran hari ini. Setelah kita belajar dari pagi selama hampir 1 jam lebih ya, 60 menit ke atas. Sekarang kita masuk ke rencana tindak lanjut. Nah, setelah kita belajar terkait dengan metode eliminasi dan substitusi, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar metode yang menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Namanya adalah metode gabungan. Jadi 2 metode itu akan kita gabungkan. Itu merupakan materi terakhir